Sebelum masuk ke video, jangan lupa untuk join dulu free onboarding group dan onboarding membership. Link ada di deskripsi ya. The answer is Li Lu is not the normal. He's the Chinese Warren Buffett. He's very talented. And of course, I've enjoyed backing him. But it's interesting that way. I'm 95 years old. I've given Munger money to some outsider to run once in 95 years. Dari mulut Charlie Munger sendiri, Li Lu disebut sebagai the Chinese Warren Buffett. Di antara investor besar lain, nama Li Lu mungkin terdengar kurang familiar. Tapi, pernyataan dari Charlie Munger di cuplikan tadi jelas menunjukkan bahwa orang ini bukan orang biasa di dunia investasi. Sebelum kamu mendengar lebih banyak tentang sosok Li Lu, kami bocorkan sedikit beberapa kehebatannya yang membuat dia spesial. Charlie Munger sendiri mengatakan bahwa Li Lu adalah satu-satunya outsider atau orang luar yang dia dan Warren Buffett bisa percaya. Saking percayanya, Munger bahkan mengandalkan investor berdarah Cina ini untuk mengelola investasi kekayaan keluarganya. Dana kelolaan yang bernilai fantastis itu bahkan untung besar dan Charlie Munger sangat puas dengan hasilnya. Soal ini nanti akan kami ceritakan lebih detail lagi ya. Kejeniusan dan keberanian Li Lu dalam berinvestasi juga membuat Munger bahkan sempat mempertimbangkan sosok Li Lu untuk menjadi penerus Berkshire Hathaway. Sudah jelas, fakta-fakta tadi menunjukkan betapa Li Lu bukan orang sembarangan. Siapakah Li Lu? Bagaimana dia bisa bersanding dengan Buffett dan Munger, padahal mereka berasal dari generasi yang berbeda jauh? Louis Lee, atau yang lebih dikenal sebagai Li Lu, mengalami masa kecil yang keras. Dia lahir di Tangshan, China pada 6 April 1966, tidak lama setelah Mao Zedong mencetuskan revolusi budaya. Dari kecil, ia langsung terpisah dari orang tuanya, karena keduanya dikirim ke kamp buruh untuk dididik ulang tentang program revolusi budaya Mao itu. Padahal, sebelumnya ayah Li Lu adalah seorang insinyur didikan Soviet dan ibunya adalah anak seorang tuan tanah yang kaya. Gara-gara itu, dari usia masih sangat kecil Li Lu kerap berpindah-pindah orang tua angkat. Dalam film dokumenter Moving the Mountain, Li Lu mengungkapkan bagaimana orang tua angkatnya kebanyakan tidak menyukainya, sehingga ia diberikan ke orang lain lagi dan lagi, hingga akhirnya di umur 3 tahun dimasukkan ke taman kanak-kanak sekaligus panti asuhan. Tak cukup sampai di situ. Ketika umurnya 10 tahun, yaitu di tahun 1976, gempa bumi dahsyat mengguncang Tangshan. Salah satu gempa paling mematikan di China itu menghancurkan desa dan menewaskan 240.000 orang, termasuk orang tua angkat terakhir Li Lu. Betapapun sulitnya masa kecil Li Lu, dia tetap bertumbuh dengan baik, bahkan bisa melanjutkan studi fisika di Nanjing University tahun 1985. Meski kemudian, dia dipindahkan ke jurusan ekonomi. Sebagai mahasiswa, jiwa aktivisme Li Lu sangat kuat dan itu terlihat saat nantinya Li Lu menjadi salah satu tokoh penting dalam gerakan mahasiswa di Tiananmen Square tahun 1989 yang berujung insiden pembunuhan massal. Bagaimana Li Lu akhirnya bisa berlabuh di Amerika dan menjadi seperti saat ini, tentu tidak lepas dari aktivismenya itu. Jadi, kita juga harus tahu sedikit sejarah kelam insiden di Tiananmen Square. Musim semi 1989. Li Lu yang saat itu berusia 23 tahun, nekat naik kereta tanpa uang dan tiket untuk menuju Beijing. Dia mengaku hanya mengantongi sepasang pakaian dalam dan langsung berangkat untuk ikut bergabung dengan gerakan protes mahasiswa di Tiananmen Square yang menuntut demokrasi di China. Gerakan massal itu semakin menjadi-jadi setelah dipicu oleh kematian Hu Yaopang, sekretaris umum Partai Komunis China, yang dikenal sebagai pro-reformasi China yang vokal. Hu Yaopang meninggal pada bulan April 1989. Sesampainya di Beijing, persona Li Lu yang penuh karisma membuatnya cepat mendapat perhatian dari para pemimpin mahasiswa. Tanpa kartu identitas diri maupun backingan dari komunitas mahasiswa dan universitas ternama, Li Lu sempat dicurigai sebagai mata-mata pemerintah dan dipandang sebagai outsider. Pada akhirnya, Li Lu berhasil mendapat hormat dari kelompok sisi radikal. Pidatonya yang berapi-api dan kelihayannya dalam mendekati orang-orang penting membuatnya dipercaya sebagai pengambil keputusan. Ketika para pemimpin mahasiswa lain mengusahakan bernegosiasi dengan pemerintah untuk mencapai reformasi politik China, Li Lu malah lebih memilih metode yang agresif.
Dia mencetuskan gerakan mogok makan massal di Tiananmen Square selama 6 hari pada pertengahan bulan Mei. Gerakan ini kemudian menarik simpati publik. Akhir bulan Mei 1989, 1 juta orang memenuhi Tiananmen Square untuk mogok makan massal. Gerakan protes ini bahkan menyebar hingga ke 400 kota. Sayangnya, bukannya membuka diskusi dengan mahasiswa sebagai perwakilan rakyat, pemerintah malah mengambil tindakan keras. Tanggal 20 Mei, pemerintah negara mengumumkan darurat militer dan menurunkan sekitar 300.000 pasukan ke Beijing. Pagi-pagi sekali di tanggal 4 Juni, ratusan ribu tentara militer dan puluhan tank mengepung massa. Tentara melepas tembakan dan mulai menyerang para pemrotes. Konon sampai 3.000 orang lebih tewas dalam insiden itu. Setelah insiden itu, pemerintah mengeluarkan daftar pencarian orang berisi 21 nama yang dianggap sebagai provokator dan oposisi pemerintah. Lilu bersama 4 kawan yang menjadi pemimpin mahasiswa saat itu tentu masuk di dalam daftar tersebut. Sebagai buronan, Lilu bersembunyi dan menyelundupkan diri ke sana kemari. Berkat koneksi dengan sesama aktivis, Lilu akhirnya berhasil kabur ke Hong Kong yang saat itu masih menjadi jajahan Inggris. Via Prancis, Lilu juga akhirnya bisa lolos sampai ke Amerika, melewati rute ilegal yang biasa dipakai untuk menyelundupkan barang-barang dari barat. Pada tahun yang sama, Lilu mendapat suaka ke Amerika. Masa-masa awalnya di Amerika terasa sangat berat karena Lilu tidak punya uang dan tidak bisa bahasa Inggris sama sekali. Ia menggantungkan hidupnya pada kebaikan komunitas aktivis hak asasi manusia yang mengagumi perjuangan Lilu dan kawan-kawan mahasiswanya di Beijing. Lilu berusaha keras agar bisa survive di Amerika. Dia belajar bahasa Inggris melalui kursus musim panas. Rekam jejak aktivismenya juga membuat Lilu mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di Columbia University. Di situ jugalah ia mengambil kursus kilat tentang kapitalisme Amerika, serta mengambil jurusan ekonomi, hukum, dan bisnis sekaligus. Semasa kuliah, Lilu menunjukkan kecerdasan dan karismanya. Dalam kelas dia terlihat sangat tenang dan berwibawa, serta seringkali melempar pertanyaan-pertanyaan yang mengesankan. Lilu juga sama sekali tidak merasa terintimidasi saat menghadapi profesornya. Keistimewaan Lilu sekali lagi terbukti ketika ia berhasil lulus meraih 3 gelar sekaligus dalam waktu 6 tahun. Ia menerima gelar Bachelor of Arts, Juris Doctor atau Doctor of Law, and Master of Business Administration di tahun 1996. Pertemuan pertama Lilu dengan Buffett terbilang sangatlah lucu. Pada suatu hari di tahun 1993, Warren Buffett menjadi dosen tamu di Columbia Business School. Seorang teman yang tahu bahwa Lilu sedang mencari cara untuk menghasilkan uang di Amerika, mengajaknya untuk menghadiri kelas itu. Lilu salah mendengar penjelasan temannya. Dia hanya mendengar ada kata buffet, sehingga mengira acara itu adalah seminar tentang cara menghasilkan uang yang juga memberikan makan siang gratis. Lilu tentu sangat tertarik untuk menghadirinya. Ketika menyadari kesalahpahamannya, Lilu mengatakan bahwa kelas itu tidak ada free lunch atau buffet. Namun, apa yang ia dapatkan dari Warren Buffett amat jauh berharga daripada sekadar makan siang gratis. Dari kelas yang diberikan Warren Buffett, Lilu berkenalan dengan konsep value investing. Dia bahkan tenggelam dengan konsep tersebut dan merasa tercerahkan bahwa ia menemukan apa yang selama ini dia cari dan dia bisa melakukannya. Setelah mendengarkan pelajaran dari Warren Buffett, Lilu mencari dan membaca semua buku yang ditulis dan menulis tentang Buffett. Dia juga akhirnya mengetahui bahwa Charlie Munger adalah partner Buffett selama bertahun-tahun. Lilu mengaku menghabiskan 2 tahun mempelajari 2 tokoh tersebut, dan semua bacaannya itu memperkuat kesan pertamanya terhadap pidato Buffett di kelas yang dia hadiri. Ketika semua proses risetnya selesai, Lilu semakin yakin bahwa industri ini adalah pilihan yang potensial untuknya. 1 atau 2 tahun setelah itu, Lilu membeli saham pertamanya dengan menggunakan student loan. Meski ia mengakui personal net worth-nya saat itu masih negatif, namun dia sudah menyimpan sejumlah dana untuk diinvestasikan. Salah satu saham pertamanya adalah Lukoil, sebuah perusahaan minyak Rusia. Dari saham itu, Lilu meraup keuntungan sampai 10 kali lipat. Padahal di tahun 1997 sampai 1998,
sempat terjadi Asian Financial Crisis yang mengakibatkan kurs Rusia terdevaluasi hingga 90%. Tahun 1990-an menjadi awal era globalisasi yang mendorong bertumbuhnya perusahaan Amerika di semua industri. Meski tetap saja ada saham yang undervalue di market. Pada tahun 1996, saat Lilu lulus kuliah, dia berhasil mendapatkan return lumayan dari investasi sahamnya itu. Setelah lulus kuliah, prestasi cemerlang di bidang hak asasi manusia membuat banyak institusi di Wall Street antri menawarkan Lilu pekerjaan. Kelulusannya bahkan mendapat ulasan singkat di The New Yorker. Lilu sempat bekerja di sebuah bank investasi selagi tetap berinvestasi saham sendiri. Di tahun pertama, dia berpartisipasi dalam IPO sebuah firma besar dan mendapatkan bonus yang juga besar. Meski begitu, Lilu tidak merasa senang dengan pekerjaannya itu. Apalagi, gaji dan bonusnya di sana pun masih kalah dari return investasi saham pribadinya. Dari situ, dia juga mulai menyadari bahwa investasi bukan sekadar aktivitas sambilan atau hobi di waktu luang, namun bisa juga menjadi sebuah karir seumur hidup. Baru 1 bulan menjadi karyawan bank, Lilu akhirnya memutuskan untuk membangun perusahaan dana lindung atau hedge fund sendiri. Pendukungnya saat itu masih sangat sedikit, namun dia bisa mendapatkan sejumlah kecil uang dari bantuan teman-teman terdekatnya itu. Januari tahun 1998, Himalaya Capital Management resmi didirikan. Hanya berbekal handphone dan laptop, Lilu berperan sebagai chairman, fund manager, sekretaris, sekaligus analis di perusahaannya itu. Sayangnya, timing pendirian Himalaya Capital terbilang kurang tepat, karena bersamaan dengan terjadinya Asian Financial Crisis di tahun 1997. Ketika itu, harga minyak dunia merosot menjadi $10 per barel atau setara Rp29.093 pada masa itu. Lilu mulai membeli saham dari berbagai perusahaan bagus di Asia, termasuk juga perusahaan minyak di US dan Kanada. Sayangnya, kondisi pasar saham yang tidak stabil akibat imbas krisis malah membuatnya rugi 19%. Salah satu investor terbesarnya bahkan menarik dana dari Himalaya Capital. Sebagai seseorang yang tidak mudah menyerah, Lilu pun mengambil risiko dengan bertaruh nasib di saham-saham perusahaan Jepang dan Korea yang telah hancur akibat krisis. Hal itu ternyata berhasil membantunya recovery. Pada pertengahan tahun 2000-an, Himalaya Capital memiliki sekitar $100 juta dana kelolahan di bawah manajemen Lilu. Perusahaan yang dulunya dikelola satu kepala saja yaitu Lilu sendiri, akhirnya mulai merekrut lebih banyak tim. Setelah menemukan pilihan hidupnya di investasi saham berkat kelas Warren Buffett, berikutnya Lilu berkesempatan juga untuk bertemu dengan partner utama Buffett, Charlie Munger. Pertemuan pertama mereka terjadi di rumah sesama kenalan. Ketika itu, Lilu masih bekerja di bank investasi di Los Angeles dan baru saja lulus kuliah. Pertemuan itu hanya terjadi singkat dan terasa jauh, karena Lilu mengatakan Charlie terlihat sangat berjarak dan hanya fokus pada topiknya sendiri. Meski begitu, menurutnya kata-kata Charlie sangat menginspirasi serta bijaksana, dan Charlie pun menunjukkan respeknya kepada Lilu. Thanksgiving tahun 2003, Lilu diundang untuk menikmati makan siang bersama di Santa Barbara. Tepatnya di rumah seorang wanita yang ditemui dari proyek aktivisme hak asasi manusia. Suami wanita itu ternyata adalah direktur Berkshire Hathaway, konglomerasi yang dijalankan oleh Warren Buffett dan Charlie Munger. Jadi, di acara itu, Charlie Munger juga turut hadir. Pada pertemuan kedua kali ini, Lilu dan Charlie Munger berdiskusi hingga berjam-jam tentang saham. Percakapan ini memberikan kesan tersendiri bagi Munger dan menjadi permulaan untuk kerjasama mereka yang kemudian berjalan selama 20 tahun. Dalam diskusinya, Lilu memberitahu Munger semua perusahaan yang ada di dalam portofolionya, yang sedang dia analisis dan yang dia incar. Munger mengomentarinya, dan Lilu lanjut meminta nasihat Munger untuk masalah yang kerap dia hadapi. Munger mengatakan bahwa masalah Lilu adalah masalah umum di Wall Street, karena seperti itulah pola pikir yang ada di sana. Disitulah Munger kemudian memberinya saran untuk mengadaptasi Berkshire Hathaway atau secara umum mengubah dirinya sebagai cetakan Warren Buffett sendiri. Itu artinya beralih ke bentuk investasi long term atau value investing,
sebuah pendekatan Warren Buffett yang menekankan pada membeli aset under value yang dapat dikembangkan untuk bertumbuh dalam puluhan tahun. Nasihat Munger ini menjadi arah baru bagi Lilu menemukan era emasnya lagi di karir investasinya. Dia tidak lagi terhalang oleh batasan-batasan di Wall Street. Investasinya kemudian memberikan return bagus dengan pertumbuhan substansial. Dari kuartal 4 tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2009, dana baru di Himalaya Capital memperoleh compound return tahunan sebesar 36% net. Dari awal penanaman dana di Januari 1998, compound return-nya mencapai 29% lebih. Dalam satu periode 12 tahun saja, capital di Himalaya tumbuh 20 kali lipat. Tahun 2004, setelah Lilu memulai pendanaan baru, Munger mempercayakan kekayaan keluarganya sebesar $88 juta ke Lilu, atau setara 786,5 miliar rupiah saat itu. Lilu dengan lihai mengendalikan investasi itu, salah satunya dengan membeli Kweichow Moutai, sebuah brand penyulingan liker yang menjadi anggur persembahan nasional resmi setelah revolusi komunis. Lilu membelinya di harga yang sangat murah dan menghasilkan keuntungan 4-5 kali lipat untuk Charlie Munger. Dalam video Think tentang Charlie Munger, kami pernah menceritakan soal investasi Berkshire di BYD tahun 2008. Kamu harus tahu bahwa yang meyakinkan Munger untuk melakukan itu adalah Lilu. Awalnya, Lilu adalah yang lebih dulu berinvestasi di BYD, yaitu di tahun 2002. Saat itu BYD masih merupakan sebuah perusahaan pembuat baterai listrik yang tidak terkenal. Lilu sangat yakin bahwa masa depan ada di kejayaan manufacturing di China dan pada daya beli 1,4 miliar konsumennya. Keyakinan inilah yang dia sampaikan kepada Munger dan membuat Berkshire akhirnya membeli 10% saham BYD di tahun 2008 atau senilai $230 juta, setara dengan 2,2 triliun rupiah saat itu. Dan akhirnya, Berkshire mendapat untung lebih dari 6 kali lipat atau sekitar $1,2 miliar pada tahun 2010 atau setara hampir 11 triliun rupiah. Realisme dalam berinvestasi, Lilu memiliki pendekatan menarik. Metode utamanya tentu value investing yang mengadaptasi mentor sekaligus rekannya Charlie Munger dan Warren Buffett. Sepanjang karirnya, Lilu cenderung memburu perusahaan under value yang dijual di bawah intrinsic value-nya. Untuk memahami itu, Lilu menggali informasi dengan sangat dalam dan teliti. Lilu juga menganalisis perusahaan tersebut, mencari potensinya karena memahami bahwa harga saham murah tidak menjadi satu-satunya faktor yang mendorong penjualan. Mantra Lilu dalam berinvestasi adalah akurat dan informasi lengkap. Artinya, dia harus punya informasi yang lengkap dan akurat dulu sebelum memutuskan berinvestasi. Lengkap menurutnya bahkan sampai melakukan hal-hal lebih saat menganalisis CEO perusahaan incarannya, misalnya dengan mendatangi tempat ibadahnya dan berbicara dengan tetangganya. Salah satu pemikirannya tentang cara memaksimalkan return melalui value investing adalah dengan menelusuri histori. Seorang investor harus menganalisis histori perusahaan dan mengidentifikasi periode kapan kondisi ekstrim terjadi di sektor tertentu. Setelah itu, temukan apakah perusahaan menyediakan margin of safety secara maksimal dan mampu mengungguli yang lain. Lilu juga mengutamakan pentingnya memahami market. Market itu tidak sempurna, namun seorang investor harus belajar cara market itu bekerja dan berfungsi, karena disitulah tempat kamu dapat peluang membeli dan menjual sahammu. Karena market tidak sempurna, Lilu pun menyarankan investor untuk menghindari trading terlalu sering. Pahamilah market untuk tahu betul waktu spesifik yang tepat untuk berinvestasi. Jika diperhatikan dari portofolionya di Himalaya Capital, Lilu memang terlihat lebih menyukai berinvestasi dalam jumlah besar, di waktu yang jarang, dan untuk jangka panjang. Prinsip ini berkebalikan dari diversifikasi portofolio yang bagi investor umum merupakan taktik manajemen risiko dan cara untuk mendapat return yang lebih tinggi. Bersama Himalaya Capital, Lilu membangun portofolio aset terkonsentrasi yang hanya fokus pada sedikit perusahaan. Di Amerika, portofolio Lilu hanya terdiri dari 6 perusahaan yang terbagi atas 2 sektor, yaitu teknologi dan finansial. Per April 2024,
Portofolio Himalaya Capital yang sebesar 2,1 triliun dolar atau sama dengan 33,9 triliun rupiah berisikan top 5 holdings berikut. Bank of America Corp 28,76%, Alphabet Inc. Class C 21,30%, Alphabet Inc. Class A 17,6%, Berkshire Hathaway Inc. Class B 15,83%, dan East West Bancorp Inc. 9,67%. Portofolio yang isi sahamnya sedikit dan terkonsentrasi ini malah menunjukkan performa yang lebih baik secara jangka panjang. Kuncinya adalah memfokuskan dana ke saham yang benar-benar murah dan bagus saja. Ingatkah kamu dengan prinsip Fat Pitch di video Think 1000 kali lipat lebih kaya? Lilu mendirikan Himalaya Capital dengan menganut prinsip value investment Benjamin Graham, Warren Buffett, dan Charlie Munger. Eksistensi Himalaya Capital membuka jalur ekonomi yang menghubungkan modal Amerika ke bisnis di China. Itulah mengapa pada akhirnya dibandingkan para pemimpin mahasiswa pada gerakan Tiananmen Square tahun 1989 dulu, hanya Lilu yang masih diizinkan masuk ke China meski dengan banyak syarat. Awalnya, Lilu mendirikan perusahaannya di New York dan kemudian memindahkannya ke California agar menjadi lebih dekat dengan Charlie Munger. Tahun 2018, Himalaya Capital pindah ke Washington yang tingkat pajaknya lebih rendah. Perusahaan itu bisa dibilang merupakan Berkshire Mini dengan tim analis bekerja dan melapor langsung kepada Lilu. Lilu sendiri merupakan sosok yang menyukai suasana sepi. Dia juga dikenal sangat suka membaca serta tidak suka mengadakan meeting pagi karena lebih senang memberdayakan waktunya untuk menyelami laporan perusahaan dan berita finansial. Jin Chang, COO Himalaya, mengatakan bahwa Himalaya lebih mirip sebuah akademi di mana Lilu adalah profesornya, Chang adalah asisten profesor, dan para analis adalah muridnya. Dari kantor Lilu yang dikelilingi oleh buku, biasanya dia akan memanggil analisnya satu persatu untuk meeting mendiskusikan ide-ide investasi. Dalam prinsip berbisnis, Lilu juga memandang kejujuran intelektual sebagai yang terpenting. Maksudnya di sini adalah membedakan dan memahami apa yang kamu ketahui, apa yang tidak kamu ketahui, apa yang kamu tidak harus ketahui, dan menyadari bahwa selalu ada kemungkinan kamu tidak tahu kalau kamu tidak mengetahuinya. Sederhananya, seorang value investor harus mengetahui dan mengakui kondisi intelektualnya. Dalam mengambil keputusan investasi, sebaiknya selalu ditentukan oleh keyakinan bahwa kamu berada di posisi yang tepat karena hasil analisismu dan bukti-buktinya benar, bukan karena orang lain setuju padamu. Sejak Himalaya Capital Management berdiri, perusahaan ini menerima compound return 30% per tahun. Berangkat dari modal awal hasil pinjaman sebesar $300.000, dana kelola Himalaya melesat ke lebih dari $9 triliun atau setara 145.585 triliun rupiah. Tadi kami sudah menjelaskan bahwa Lilu dikenal sangat suka berinvestasi pada saham murah dari perusahaan yang bisa membuktikan perkembangan atau pertumbuhan dalam jangka panjang. Sekarang, inilah 3 prestasi investasi Lilu yang membuktikan prinsipnya itu. Lukoil. Lilu percaya bahwa ketidakmasuk akalan market selalu menyediakan peluang bagi deep value investor ketika investor tersebut tahu harus melihat kemana dan mau untuk melakukan riset yang mendalam. Dan peluang deep value ini kerap kali muncul saat kondisi krisis. Ketika Uni Soviet runtuh, Rusia sebagai negara muda masih mengalami shock terapi kapitalis. Dengan cepat, Rusia menanggapinya dengan melakukan privatisasi terhadap konglomerasi yang dimiliki pemerintah. Para pekerja dan warga sipil dari konglomerasi tersebut menerima issues atau sertifikat yang kemudian dapat dikonversi ke saham. Masalahnya ketika itu, warga sipil masih tidak tahu apa itu saham, sehingga yang mereka tahu hanya menerima kertas yang tidak berharga. Kondisi minimnya likuiditas, minimnya market untuk bertransaksi saham, dan ketidakpastian kondisi umum di Rusia kala itu membuat perusahaan-perusahaan tersebut dijual dengan diskon yang besar. Ketika itu, rata-rata harga minyak dalam 5 tahun terakhir adalah $20 per barel. Dalam basis per share, saham dijual 1 sen bahkan setengah sen,
atau artinya sama dengan 10 sen sampai 20 sen saja per barel minyak mentah. Dan ini baru dari aset perusahaannya saja, belum termasuk keuntungan yang dihasilkan operasional perusahaan. Dalam kondisi itu, Lilo berinvestasi di Lukoil, sebuah perusahaan minyak dan gas yang baru dibentuk oleh pemerintah Rusia. Tahun 1993, pemerintah menjual aset perusahaan dengan diskon ekstrim jauh di bawah intrinsic value-nya. Tahun 1998, semua yang berinvestasi di Lukoil sejak 5 tahun sebelumnya itu meraup untung hingga 10 kali lipat. Timberland. Tahun 1998, Lilo melirik perusahaan alas kaki dan fashion yang kini menjadi salah satu brand ternama, yaitu Timberland. Ketika itu, nilai keseluruhan bisnis atau kapitalisasi pasar Timberland sekitar 319 juta dolar. Jika dibagi ke 11,4 juta lembar saham, maka harga sahamnya adalah 28 dolar per share. Harga ini setara dengan 5 kali lipat profit tahunan yang dihasilkan perusahaan. Current assets Timberland saat itu tercatat ada 387 juta dolar. Liabilitasnya tercatat 203 juta dolar, sehingga net current assets-nya positif 184 juta dolar. Itu belum termasuk 100 juta dolar aset tetap tambahan dalam bentuk real estate. Timberland juga secara konsisten membayar utangnya sejak tahun 1996, sehingga debt to capital ratio-nya menurun di tahun 1998 dari 53,4% menjadi 27,3%. Lilo melihat hal ini sebagai sesuatu yang menarik yang perlu digali lebih dalam, terutama mencari tahu apa yang sebenarnya bernilai 300 jutaan dolar itu. Setelah dianalisis, diketahui hampir seluruh 300 juta dolar tersebut adalah working capital, yang mana sebagai sebuah perusahaan retail, maka mayoritas capitalnya berupa inventory barang untuk musim terkait. Lilo kemudian melihat data 2 tahun ke belakang dan menemukan bahwa perusahaan juga mengumpulkan sekitar 100 juta dolar di akhir kuarter dan ada 200 juta dolar aset liquid. Dari data itu, Lilo mengkalkulasi pendapatan perusahaan dan membandingkannya dengan modal tanpa utang yang dibutuhkan untuk bisnis, aset liquid, aset tetap, dan aset bisnis. Dari situ, didapatkan return on capital-nya sekitar 50%, dan ini menandakan sebuah potensi. Permasalahannya adalah adanya Asian Financial Crisis di tahun 1997 dan 1998, yang ternyata membuat Timberland mengalami penurunan penjualan hingga 27%. Namun demikian, di market Asia sendiri penurunannya hanya 10%. Timberland juga merupakan sebuah perusahaan keluarga. Saat menganalisisnya, Lilo menemukan bahwa perusahaan ini sedang menghadapi tuntutan hukum dari sejumlah shareholders terkait ketidaksesuaian dari earning guidance yang dibuat. Menariknya, anak salah satu owner memiliki teman yang juga adalah kenalan Lilo. Akhirnya, Lilo menemukan celah untuk menginvestigasi keluarga itu, bahkan mendapat kesempatan untuk berbicara dengan mereka dan menjadi penengah. Semua penemuan Lilo terkait bisnis Timberland ia padukan. Dan disitulah ia yakin bahwa di hadapannya adalah sebuah perusahaan bagus dengan sales yang bertumbuh, return tinggi dalam modal yang diinvestasikan, dan risiko penurunan yang rendah. Ini menunjukkan potensi investasi yang menarik dan menguntungkan, meski tidak ada diskon pada tangible liquid assets-nya. Perlu dicatat, ketika investor membeli perusahaan, yang dibeli bukan hanya membeli apa yang sudah ada di dalam buku perusahaan, tetapi juga termasuk profit yang akan dihasilkan di kemudian hari. Dengan Timberland yang dihargai hanya 5 kali lipat labanya atau PE 5 kali, maka ini menjadi peluang yang sangat menarik. Pada akhirnya, Lilo menginvestasikan 20% portofolionya ke Timberland. Dalam 2 tahun, harga sahamnya naik 700%, didorong oleh pertumbuhan laba sebesar 30% per tahun. BYD. Dalam sebuah wawancara, Lilo mengatakan bagaimana BYD dibangun oleh seorang engineer yang sangat pintar dengan modal pinjaman sebesar 300.000 dolar tanpa uang tambahan sampai perusahaan itu IPO. Saking hebatnya, engineer ini memajukan perusahaannya bersama 170.000 pegawai dan 10 ribuan engineers. Revenue-nya mencapai 8 miliar dolar.
Apa yang membuat BYD menjadi sangat sukses tidak hanya kejeniusan pendiri dan pekerjanya. Perusahaan ini juga berada di industri dan lingkungan yang tepat, didukung pula oleh pemerintah. Lilu melihat BYD memiliki kultur yang secara konsisten memperlihatkan kemampuan untuk menghadapi bahkan menyelesaikan masalah yang sulit. Bagi Lilu, sangat sulit untuk tidak terkesan dengan performa engineer tersebut. Dengan pertimbangan matang, ditambah merasa memiliki margin of safety yang cukup, Lilu melakukan investasi pertamanya di BYD sejak awal tahun 2002. Kepemilikan sahamnya terus meningkat setiap tahun, dan Lilu disebut-sebut memperoleh return dari investasi di BYD hingga lebih dari 5.600%. Lilu menjadi salah satu investor pertama yang memperkenalkan mayoritas investor di Amerika kepada perusahaan China pembuat baterai dan mobil itu. Charlie Munger dan Warren Buffett menjadi salah satu investor terkemuka Amerika yang akhirnya mengikuti saran Lilu untuk berinvestasi besar di BYD. Berkshire membeli saham BYD di tahun 2008 dengan harga hanya $232 juta atau setara 2,3 triliun rupiah dengan harga per share saat itu hanya $8 Hong Kong. Akhir tahun 2021, Berkshire memiliki sekitar 21% bagian BYD atau setara lebih dari $7 miliar pada puncaknya di akhir tahun 2020, setara dengan 102 triliun rupiah. Bulan Juli 2021, Himalaya Capital menjual 12.111 saham BYD dengan nilai cash total $2,44 miliar Hong Kong atau setara 4,5 triliun rupiah. Harga jual saat itu adalah $224,20 Hong Kong per share. Jika dibandingkan dengan saat Lilu pertama kali membeli saham BYD di tahun 2002 dengan harga $3,4 Hong Kong per share, maka return Lilu kali ini mencapai hampir 6.600%. Kisah hidup Lilu begitu menggugah dan banyak sekali lika-likunya. Berawal dari seorang revolusioner saat muda, yang begitu ingin mengubah kebijakan politik China menjadi lebih demokratis, kini Lilu bisa dibilang sebagai seorang kapitalis sejati. Meski demikian, Lilu tetap tidak bisa dipisahkan dari sejarah aktivismenya saat muda, karena semua itulah yang membentuk karakter Lilu menjadi orang yang gigih, berjiwa pemimpin, tahan banting, berani, serta berhati-hati dalam membuat keputusan. Menariknya juga, apa yang sekarang Lilu capai bersama Himalaya Capital menjadi jalur lain untuknya memajukan China. Meski masih dianggap musuh di Beijing, kesuksesan Lilu di bisnis membuatnya menjadi jembatan penghubung Amerika dengan China. Sebab, melalui Himalaya Capital lah, Lilu memperkenalkan investor Amerika dengan perusahaan berpotensi di China. Lilu menjadi salah satu yang membawa investor Amerika menanamkan modalnya di negeri kelahirannya itu. Dari sini, kita jadi tahu bahwa investasi juga menjadi jalan untuk mencapai hal besar dan hebat lainnya. Karena melalui investasi, ada dana sebagai sumber daya atau bensin untuk membiayai agenda-agenda yang lebih besar. Kamu sendiri pasti juga punya big goals yang ingin sekali kamu capai. Siapkah kamu mulai membuka jalan menuju tujuan besarmu itu melalui investasi? Awalilah dengan belajar investasi yang baik dan benar melalui platform yang tepat. Kamu bisa memulainya dari sekarang dengan bergabung pada free onboarding group kami atau mencoba free trial Ting di website ting.id.